Seni grup langsung depan Bang Jeni grogi loh. Langsung dipendeli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang surah Yusuf. Di mana pada pertemuan yang lalu kita membaca awal-awal surah Yusuf, ada beberapa bagian-bagian yang menarik sekali dalam kisah Nabi Yusuf ini, di mana surah Yusuf ini bicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya Nabi Yusuf saja yang dikisahkan dalam surah ini. Surah ini juga menghibur kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW karena beberapa tindakan yang penuh dengan tekanan yang dialami oleh Nabi terhadap orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy menghalangi dakwah Nabi dengan berbagai macam cara. Dengan turunnya surah Yusuf ini menghibur ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya yang diuji tidak hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf diuji. Bahkan mulai kecil pun sudah mendapatkan cobaan-cobaan, ujian-ujian yang begitu berat hingga dewasa, ya, hingga dia berada di Mesir dan terus selanjutnya seperti itu. Pada awal kisah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Yusuf punya saudara-saudara yang banyak sekali, yang ada yang satu ibu dan ada yang 10 saudara lain ibu, di mana 10 saudara ini berbuat hasad, ya, iri hati terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ini juga merupakan cobaan dari Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun dia sudah mendidik anak-anaknya dengan didikan agama, akhlak yang baik, tapi namanya anak-anak, ya, hidayah dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya ini membangkang. Ini cobaan yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun anaknya seorang nabi membangkang. Dan begitu banyak seperti ini hadirin sekalian, termasuk saudara-saudara Yusuf. Bagaimana karena iri hati sehingga mereka mau menghilangkan nyawa Nabi Yusuf, menaruh ke dasar sumur. Ya, ini perbuatan hasad, berbahaya sekali kalau dibiarkan. Ini juga ada pelajaran tazkiyatun nufus dalam kisah Nabi Yusuf ini. Begitu juga kesabaran seorang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, atas perlakuan anak-anaknya yang waktu itu usianya sudah tua, sedangkan anak-anaknya besar-besar, ya, dan kasar sama ayahnya, sehingga Nabi Yakub alaihissalam lebih mencintai Nabi Yusuf karena perangainya, kata-katanya yang lemah lembut. Ini yang kemudian Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf daripada saudaranya yang lain. Dalam hal ini dibolehkan ketidakadilan dalam hal akhlak, ya. Misalnya seorang ayah lebih mencintai anak yang pertama,
Ya, karena anak yang pertama lembut tutur katanya, baik ya perangainya, itu tidak ada masalah. Sedangkan anak-anak yang lain agak kasar, ya agak kurang ajar, punya sifat hasad, iri hati. Ya itu tidak ada masalah, lebih mencintai anak yang pertama daripada anak-anak yang lain. Walaupun semua sama anak-anaknya, tetapi dalam masalah dunia tidak boleh. Dalam masalah dunia harus adil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'tilu baina auladikum." Hendaklah kalian berbuat adil terhadap anak-anak kalian. Misalnya anak yang pertama diberikan motor, anak yang kedua harus diberikan motor. Ya, bagaimana kalau bisanya cuma beli satu motor saja? Jangan atasnamakan anak, atasnamakan orang tua. Anak yang pertama diberikan mobil, anak yang kedua harus diberikan apa? Mobil. Baik. Kalau memang uangnya hanya cukup untuk satu orang, jangan atasnamakan anak itu, atasnamakan orang tua. Ya, jadi dalam masalah dunia harus adil, kecuali ada beberapa kondisi seperti sakit atau berkebutuhan khusus sehingga harus agak mahal kebutuhannya, itu lain persoalan, itu ada alasan. Tapi dalam semua duniawi anak harus diperlakukan dengan apa? Adil, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'tilu baina auladikum." Tapi kalau masalah akhlak tidak ada masalah. Misalnya orang tua lebih mencintai anak yang nomor sekian daripada yang pertama, karena yang nomor 4 misalnya khayyib seperti itu, seperti yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi mereka, saudara Yusuf ini orang yang punya hasad, ya, sifat hasad ini bahaya sekali. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim mengatakan usulu syarr thalatha. Ya, biang keroknya dosa, biang keroknya keburukan itu ada 3. Yang pertama adalah al-hasad, ya, yang kedua adalah al-kibr, sombong, dan yang ketiga adalah al-hirs di dunia. Yang pertama adalah al-hasad. Gara-gara hasad, iri hatilah yang kemudian anak salah satu anak Adam membunuh saudaranya gara-gara iri hati. Qabil membunuh apa? Habil. Ya, kemudian yang kedua al-kibr. Gara-gara sombong inilah yang kemudian membuat iblis diusir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya hidup bersama para malaikat di surga. Ya, wajahnya juga sama dengan malaikat, bagus, karena dia sombong akhirnya diusir, dikutuk oleh Allah, wajahnya dibuat wajah yang paling buruk di alam ini, dan dia diusir dari surga, kemudian diancam dengan neraka jahanam nanti pada hari kiamat karena dia sombong. Ya, karena dia merasa tinggi daripada Adam. Padahal Adam adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan kedua tangannya, diajarkan seluruh nama-nama oleh Allah, dan disuruh sujud kepada Adam. Sujud untuk ihtiram, untuk menghormati, bukan sujud untuk ibadah. Dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, syariat sujud ihtiram, untuk menghormati manusia satu dengan manusia lain dibolehkan. Tapi sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, la yajuzu sujud li ahad illa lillah. Tidak boleh sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Fasajadal malaikah. Maka malaikat sujud illa iblis. Aba wastakbar. Ya, dia enggan dan dia sombong. Maka Allah turunkan keputusan hukum mahkamah ilahiyah, pengadilan langit, ba'annal iblis kafara billah. Iblis termasuk orang yang kufur kepada Allah SWT. Wa kana minal kafirin. Ya, Iblis ditanya oleh Allah, limadza la tasjud? Kenapa kamu tidak sujud? Ya, kepada Adam. Ma khalaqtu bi yadayya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Usjud, la asjud. Kata Iblis, usjud. Allah mengatakan usjud, la asjud. Limadza ya Iblis? Khalaqtani min tin wa khalaqtahu min nar. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia aku ciptakan dari tanah. Dialah makhluk yang suka banding-bandingkan perintah Allah. Nah, dia akhirnya sombong, hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga adalah al-hirsu. Hirsu tamak.
ya, tidak mensyukuri apa yang ada, terlalu tamak dengan apa? Dunia. Ini yang membuat Nabi Adam alaihissalam diusir dari apa? Surga. Padahal Allah SWT berikan semuanya. Ya, wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Ya Adam, masuk kamu ke dalam surga, makan kalian dan istrimu Hawa ini apa saja yang ada di surga. Min ta'amin wa madza wa fawaqih, kullu syai'. Semuanya kamu boleh makan, minum, apa saja. Pas diuji oleh Allah, illa syajarah wahidah. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Bas syajarah wahidah. La taqribha wa la ta'kul thamariha. Bas syajarah wahidah. أشجار كثيرة في الجنة. في الجنة أشجار كثيرة، شجرة كثيرة في الجنة. بس شجرة واحدة لا تقرب لها ولا تأكلها. Tetapi digoda oleh iblis, ya, digoda sehingga dimakan. Akhirnya diturunkan dari apa? Surga. Terlalu tamak terhadap dunia ini pelajaran bagi kita. Jadi 3 hal ini yang membuat kehancuran seseorang, hadirin sekalian, yaitu al-hasadu wal-kibru wal-hirs wal-tam'u ad-dunya. Kemudian pada episode berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dijual di pasar budak dan dibeli oleh pembesar Mesir, orang kaya di Mesir. Ya. Dia ngomong sama istrinya, akrimi maswa, hormati ini anak, asa an nattakhidahu walada. Bisa jadi kita ambil sebagai apa? Anak. Ya, karena dia tidak punya anak. Ada yang mengatakan mandul suaminya ini, atau tidak berhasrat lagi sama wanita. Yusuf akhirnya masuk istana, berkembang dengan pertumbuhan yang baik, jadi pemuda yang ganteng luar biasa sekali, dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu wa hukma, wa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Dan ini juga menunjukkan, hadirin sekalian, seseorang ketika diuji oleh Allah pasti ada jalan keluar. Innama ba'dal usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu pasti ada apa? Kemudahan. Maka hendaklah dia optimis, dia tawakal kepada Allah, jangan putus asa. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihissalam ayahnya, dan juga sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dari sumur ke pasar budak masuk istana. Inilah makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tumbuh dewasa, disitulah Imra'atul Aziz yang dikatakan di sini namanya, ini istri daripada yang mulia pembesar Mesir. Ya, dalam sejarah dikatakan Zulaikha tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan di sini, wa rawratul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak. Ya, dan perempuan itu melihat Yusuf alaihissalam tiap hari, akhirnya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menutup pintu-pintu lalu mengatakan hayta lak, yani ta'al taqarrabni, mendekatilah kepadaku. Ini menunjukkan dahsyatnya rayuan seorang wanita. Tentunya Zulaikha bukan perempuan biasa, termasuk perempuan elit di Mesir, dan dia seorang perempuan yang berpengalaman dan sangat cantik, hadirin sekalian. Tapi Nabi Yusuf telah mendapatkan ajaran dari ayahnya, ya, sehingga dia mengatakan ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan innahu rabbi. Rabbi sini ada 2 arti. Maksudnya Tuhan yang ini, inna sayyidi, suamimu itu selama ini telah berbuat baik kepada, mengasuhku mulai kecil sampai sekarang ini. Bagaimana aku berkhianat? Ya, di saat dia tidak ada, aku berkhianat di belakangnya. Innahu la yuflihudz zalimin. Sesungguhnya orang yang berbuat zalim tidak akan jaya. Dikatakan orang yang berkhianat berbuat apa? Zalim. Tidak mungkin. Kalau kita dibaiki sama seseorang, maka kita harus balas dengan kebaikan. Tidak boleh dia mengkhianatinya, apalagi masalah rumah tangganya. Ya, dia mengatakan innahu rabbi, yani inna sayyidi. Suami itu orang baik.
Tidak mungkin aku mengkhianati suami. Ya, makanya dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan innahu rabbi, yani Allah. Sesungguhnya Allah telah berbuat baik selama ini kepadaku, menolongku. Ya, tidak mungkin aku berkhianat. Tapi kita tidak ada yang melihat Allah di mana Allah. Allah melihat kita walaupun semua tertutup. Nah, ini luar biasa Yusuf, hadirin sekalian, dan ini tidaklah mudah. Orang sekarang mungkin kuat berpuasa, ya, beribadah kuat, ya, apa saja mungkin dia bisa. Tapi masalah wanita belum tentu kuat. Ada orang kalau sudah masalah wanita sudah kuat sudah. Ya, apa kelpek-kelpek bahasa kita seperti itu. Apalagi ini perbuatan bukan Yusuf yang meminta, wanita itu yang meminta. Dan Yusuf masih muda, kuat-kuatnya, dan dia jauh dari orang tuanya. Kemudian tertutup pintu. Hal-hal yang mendorong untuk syahwat ini, perselingkuhan ini sangat kuat sekali. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dikasih rahmat oleh Allah seperti Yusuf. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah lindungi nanti pada hari kiamat, yang tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul mengatakan salah satunya adalah wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah ta'ala. Ada laki-laki yang diajak selingkuh oleh seorang wanita. Wanita ini dhata mansab, punya kedudukan, punya harta, wa jamal, dan apa? Cantik, jamilah, hiya jamilah. Tapi dia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini susah zaman sekarang, hadirin sekalian. Kecuali orang yang punya akhlak yang baik, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, sedangkan orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga. Tempatnya apa? Surga. Ya, ini kata para ulama, awal hadzal hadis li Yusuf. Ini milik siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dia betul-betul memahami hal ini, bahwa ini adalah maksiat. Tapi dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ayat berikutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kalau hasrat, al-ishq dalam bahasa Arab, ishq itu hasrat cinta yang menggebu, itu ada pada diri Yusuf. Pertama, Yusuf jauh dari orang tuanya, dia masih muda, dan dia tidak menginginkan dia, tapi justru perempuan itu yang apa? Yang menginginkan. Siapa yang enggak mau? Makanya Allah mengatakan walaqad hammat bihi, sungguh wanita ini sangat sudah kesamsam sudah sama Yusuf ini. Wa hamma biha, Yusuf juga ada perasaan senang sama dia. Ya, laula an ra'a burhana rabbi, seandainya tidak ada tanda dari Tuhannya. Seandainya tidak ada tanda dari Tuhannya, terjadilah apa yang terjadi. Maksudnya di sini banyak komentar para ulama, apa yang dimaksud dengan tanda dari Tuhannya ini? Ada yang mengatakan tiba-tiba di pintu itu atau di tembok itu ada gambar ayahnya, Nabi Yakub. Langsung Nabi Yusuf takut. Ada yang mengatakan cahaya, ada cahaya begitu. Langsung Nabi Yusuf sadar. Tapi pendapat yang kuat, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tanda itu maksudnya iman di hatinya. Allah berikan iman, takwa di hatinya, sehingga dia tidak mau untuk berbuat zina. Ya. Nah, ini menunjukkan begitu dahsyatnya godaan wanita. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dia dari keburukan dan zina, ya, kezaliman, kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Wa qaddat qamisahu min duburin wa alfay sayyidah ladal bab. Tetap wanita ini mengejar, ini kesempatan.
As-Sayyid ma fil bait, tidak ada di rumah suaminya ini. Dikejar Yusuf, Yusuf lari, dikejar lari terus muter-muter seperti itu. Tiba-tiba tuannya ada di pintu. Pintu terbuka. Begitu kagetnya kedua-duanya itu. Ya, Yusuf dan juga Imratul Aziz, Zulaikha kaget. Tuannya udah di situ. Maka terbongkarlah sudah sandiwara. Ya, akhirnya perempuan ini pintar sekali, tentunya dengan kelehannya dan dia pengalaman dalam hal ini. Langsung perempuan ini mengatakan, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw azabun alim. Yani, wahai suamiku, kira-kira apa hukumannya bagi seorang yang ingin berbuat buruk sama istrimu, sama keluargamu, kecuali dia harus dipenjara atau disiksa dengan siksa yang pedih. Langsung balikkan fakta. Lihat lisan perempuan ini tajam sekali. Yusuf bingung, loh, kok aku yang salah? Dia bingung. Kira-kira apa, wahai suamiku? Ini orang laki-laki yang mau berbuat jahat kepada istrimu. Apa hukumannya? Kecuali harus dipenjara, atau azabun alim, atau disiksa. Tapi dia tidak mengatakan harus dibunuh, karena dia masih cinta, ya kan, sama Yusuf. Ya, dipenjara aja lah, atau apa? Disiksa, selesai. Ya, maka Yusuf membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Wahai Tuhan, ini perempuan istrimu itu yang menggoda aku. Akhirnya bagaimana? Bingung suaminya. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa min al-kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa min as-sadiqin. Ada seorang saksi, maksudnya orang yang bijak di antara keluarga mereka itu, ada yang mengatakan sudah tua dia. Begini aja. Kita lihat, kalau qamisnya qudda min qubul min aman, kalau gamisnya Yusuf ini sobek dari belakang, fasadaqat, perempuanmu itu yang benar. Yusuf dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, kalau bajunya Yusuf ini sobek dari belakang, fakadzabat, istrimu dusta. Wa huwa minas sadiqin, Yusuf termasuk yang apa? Yang jujur. Falamma ra'a, ketika mereka melihat ra'a qamisuhu qudda min dubur, fakta menunjukkan mereka melihat bahwa gamisnya Yusuf ini sobek dari belakang. Langsung suaminya mengatakan, inna kaidakunna azim. Ini sungguh makar kalian, wahai para perempuan, wahai istriku, makarmu, kamu yang salah. Ya, inna kaidakunna azim, sesungguhnya makar kalian itu, wahai para perempuan, dahsyat sekali. Tapi ini suami tidak bisa berbuat apa-apa, kalah sama istrinya. Sehingga dia mengatakan apa? Yusuf a'rid an hadza. Cukup Yusuf, sudah. Sampai di sini ceritanya sudah. Sudah, jangan ceritakan kepada yang lain ya, sampai di sini. Kalau bahasa kita seperti ini. Wastaghfiri li dzambik. Kamu, wahai istriku, wahai wanita, sudah tobatkan. Jadi dia tidak ada cemburu sama sekali. Ya, innaki kunti minal khatiin, kamu yang salah, sudah jelas. Ya, sudah seperti itu, cukup sudah. Ya, ada yang mengatakan ini suami dayus. Ya, dayus itu yang membiarkan kemungkaran di dalam rumahnya. Tapi karena dia suami nggak bisa berbuat apa-apa. Hadirin sekalian, sehingga ditutup rapat. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak taunya tersebar isu ini ke Mesir, seantero kota Mesir tersebar isu ini. Para wanita-wanita itu pada gosip. Yani Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Bagaimana seorang Imra'atul Aziz, istri mulia, istri pejabat tinggi, menggoda budaknya. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sungguh kami melihat ini suatu kesalahan yang nyata. Menurut mereka namanya Buddha itu ya mungkin buruk rupa atau hitam ya. Kok bisa sekelas Zulaikha ini goda Buddha ini kok bisa? Dan mereka penasaran mana Yusuf. Mereka juga penasaran juga Yusuf ini gimana sih? Modelnya gimana orangnya ini? Penasaran. Nah, ketika mendengar gosip ini menyebar,
ya, Zulaikha ini hawas, apa namanya, marah betul, awas sekalian ya, mungkin bahasa kita seperti itu. Falamma sami'at bimakrihin, ketika mendengar makar wanita-wanita di luar itu, gosipi dia, arsalat ilaihinna, diundang, para wanita ini semua diundang. Wa'adat lahunna muttaka, disiapkan kursinya, mejanya. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina, dikasih buah-buahan, terus juga dikasih apa? Pisau. Ya. Ketika mereka sudah datang semuanya, dia ngomong sama Yusuf. Yusuf nggak bisa berbuat apa-apa. Yusuf budak di dalam rumahnya. Ya, diambil sebagai anak angkat. Yusuf, ukhruj alaihim. Keluar kamu Yusuf. Udah keluar lewat sini. Ya, keluar aja sudah, jalan. Jalan aja sudah di depan mereka. Ya, falamma ra'aynahu akbarnahu. Ketika mereka melihat Yusuf, kaget mereka, takjub. Apa yang terjadi? Wa qata'na aydiyahun. Mereka mengiris apa namanya? Jari-jari. Bukan qata'a, qata'a itu sekali. Qata'a, selesai. Ini tidak qata'a berkali-kali. Ya, kalau Bapak pernah nggak nyilet atau kesilet? Rasanya apa rasanya? Perih. Perih ya? Ini berkali-kali tidak perih. Tidak merasakan perih sama sekali. Karena di depannya ada pemandangan luar biasa. Ra'a syai'an 'ajaba. Ya, fi muntahal jamal. Puncak daripada ketampanan seorang laki-laki. Yusuf, katanya Nabi, qad u'tiya syatrul husn. Yusuf diberikan setengah daripada keindahan, ketampanan. Hadirin sekalian. Mereka mengatakan, "Qulna hasya lillah, ma hadza bashar." Demi Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Menunjukkan malaikat itu menurut orang-orang dulu, orang kafir dulu itu yang apa? Yang indah, dan setan itu apa? Yang buruk. Sehingga sampai sekarang begitu. Di film-film itu namanya setan pasti apa? Buruk rupa, ujung-ujungnya buruk rupa. Kalau malaikat apa? Bagus-bagus. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya apa namanya? Zulaikha senyum. Zulaikha. Dia mengatakan, "Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi." Itulah, atau yang demikian itulah yang buat kalian selama ini mengejek aku. Kalian mengejek aku tiap hari bertahun-tahun melihat Yusuf. Baru sekarang aku tergoda. Kalian baru melihat langsung kayak gini. Kalian lebih parah daripada aku. Ya, kata Zulaikha begitu. Kalian baru melihat sekali. Lah saya bertiap hari, bertahun-tahun melihat Yusuf. Aku tergoda dan aku tidak berkhianat kepada suamiku. Ali belum zina karena ketahuan mungkin. Belum zina, saya belum zina. Belum ketahuan berbuat sesuatu. Aku hanya tergoda seperti itu. Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam. Aku yang menggoda dia. Memang aku yang menggoda. Tapi dia berlindung. Tapi ya begitu tetap nafsu. Namanya mereka kafirat. Wanita-wanita kafir waktu itu. Masih kafir di Mesir. Wa illam yaf'al ma amruhu la yusjananna. Abu Quraisy mengatakan, Zulaikha, kamu tidak mau menuruti saya, kamu akan dipenjara. Kamu akan jadi orang yang hina. Wah, akhirnya wanita-wanita yang lain juga ikut. Ya Yusuf, kamu juga ngikuti kan. Yang lain juga begitu. Kamu harus ikut kami ya Yusuf. Harus memenuhi hasrat kami. Bingung Yusuf, dibuat kayak bola pingpong. Akhirnya aku lebih milih penjara. Lebih milih apa? Penjara. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya, lebih baik aku di penjara daripada aku mengikuti apa? Nafsu mereka. Sampai ada ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya ada yang waktu itu melihat Yusuf langsung mati. Begitu apa? Karena kagetnya. Ada yang juga langsung haid. Ada yang sekalian. Nah ini Allah punya kehendak menciptakan laki-laki yang begitu ganteng. Kita nggak paham bagaimana gantengnya. Mudah-mudahan nanti di surga kita ketemu sama siapa? Nabi Yusuf. Dia mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin
wa akun minal jahilin. Dia berdoa kepada Allah, jika engkau tidak hindarkan dari tipu daya mereka, aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang apa? Bodoh. Jadi orang yang suka melampiaskan hawa nafsunya, itu dikatakan orang bodoh. Ya. Jadi orang bodoh itu nggak tahu ilmu. Memang tidak tahu bahwa ilmu itu bahaya sekali. Makanya kita jangan sampai jadi orang apa? Bodoh. Karena orang bodoh itu tidak peduli dia berbuat mungkar, maksiat tidak peduli. Berbuat maksiat lebih dekat. Ya, karena dia tidak tahu hukum-hukum syariat Islam ini. Akhirnya lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, akhirnya Yusuf di penjara. Dia memilih itu, walaupun dia tidak salah harus dipenjara, merasakan pahitnya penjara. Wa dakhala ma'ahu sijn fatayan, dan dia ada 2 orang yang masuk penjara bersama dia, ya. Dan dia berbuat baik dalam penjara. Yusuf jadi anak yang baik di penjara dan juga baik di luar penjara. Dan begitulah seharusnya seorang hamba Allah kadang diuji harus masuk penjara, dan masuk penjaranya itu bertahun-tahun, dilupakan sama orang. Ya mungkin dipikir 1 tahun, 2 tahun, ternyata sampai 7 tahun, bahkan lebih dari 7 tahun sampai 9 tahun ke bawah. Antara itu kata para ulama, Nabi Yusuf di penjara. Dulu bukan seperti sekarang ini, tapi dia bersabar menghadapi semuanya ini. Dia yakin bahwasanya suatu hari dia akan keluar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah akhwah fillah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kisah kedua ya, nanti kisah berikutnya insyaallah bersama orang-orang yang dipenjara, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah di dalam penjara. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Masih lama ya? Masih lama ya? 12 menit. Ya, kita teruskan. Wa dakhala ma'hu sijna fatayan. Diceritakan oleh Allah SWT waktu itu ada 2 orang narapidana yang masuk penjara, dan fatayan ini fityan, pemuda, syab. Nama lain syab, yani fityan atau fatah. Ya. Qala ahaduhuma inni arani a'sira khamra, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagainya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang baik. Jadi memang akan terlihat di sini bahwa Nabi Yusuf betul-betul diajari oleh Allah SWT takwil mimpi. Tafsir apa? Mimpi. Tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Ya, kalau ada orang ngaku mengetahui ilmu gaib, biasanya dusta atau dukun. Walaupun ada kitab tafsir mimpi, tafsir ahlam, ya, tapi banyak yang tidak akurat. Artinya tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi itu. Tapi ada beberapa orang yang pas tafsirnya. Hadirin sekalian. Kemudian Nabi Yusuf ini memang diberi oleh Allah mukjizat bisa menafsirkan mimpi. Karena waktu itu raja di mana Mesir membanggakan tukang-tukang sihir dalam menafsirkan apa? Mimpi. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Yusuf melampaui daripada tafsir mimpinya para tukang-tukang sihir, para dukun-dukun itu. Dan begitulah Allah menurunkan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Nabi Isa alaihissalam, masyarakatnya menonjolkan ilmu kedokteran. Ilmu apa? Kedokteran. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa yang melampaui ilmu kedokteran di zaman mereka, di zamannya. Ya, sampai dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, dia bisa membuat orang yang buta dari lahir bisa apa?
melihat lagi. Bayangkan, bukan buta setelah lahir ya. Ya, akmah itu beda dengan a'ma. Akmah itu buta sebelum lahir. Ya, itu disentuh gitu aja matanya langsung bisa melihat. Tidak hanya itu, puncaknya Nabi Isa bisa apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang mati begitu aja langsung. Ini melebihi daripada ilmu kedokteran yang ada saat itu. Bahkan dia bisa menebak istri-istri kalian ini masa apa saya tahu di dalam rumah kalian. Istri kalian menyimpan apa makanan, saya tahu makanan apa itu. Langsung disebutkan makanan ini, di rumahmu ada makanan ini. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan dakwah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, manusia berbangga-bangga dengan syair, sastra Arab. Bahkan tiap tahun ada perlombaan sastra Arab. Yang juara sastranya itu ditulis di Ka'bah, ditempelkan di mana? Di Ka'bah. Suatu kebanggaan. Bahkan anak-anak mereka kalau kecil dibawa ke kampung Bani Sa'ad agar tumbuh kembang di sana dengan bahasa yang halus. Makanya Nabi diasuh di Bani Sa'ad. Ya, dalam rangka supaya nanti besar omongannya itu halus, bagus. Itu bangga-bangga dengan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad mukjizat melebihi daripada syair mereka, itu apa? Al-Qur'an. Ya. Nah, hadirin sekalian, Nabi Yusuf mencoba untuk menafsirkan tafsir mimpi mereka. Tapi sebelum itu dia berdakwah. Dia ingin tunjukkan dulu bahwa dia bisa menafsirkan mimpi. Dia mengatakan apa di sini? Diabadikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma." Wahai para penghuni penjara, aku bisa menakwirkan apa yang kalian mimpikan itu. Bahkan aku akan tebak ya makanan apa yang dihidangkan kepada kalian. Jadi sebelum aku tafsirkan takwil mimpi ini, aku akan tebak dulu nanti makanan yang kita dikasih ini, aku akan tebak makanan apa. Di sini Nabi Yusuf ingin membuat mereka semakin lebih percaya tentang tafsir mimpinya itu. Ternyata betul ditebak makanan ini. Kemudian tidak hanya itu, dia berdakwah dulu, diajak untuk bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum mimma 'allamani Rabbi, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada hari kiamat. Nabi Yusuf tidak langsung mengatakan, "Sesungguhnya aku tinggalkan agama kalian yang kufur," tidak. Sesungguhnya aku tinggalkan agama orang-orang yang tidak beriman, kaum yang tidak beriman kepada hari akhir. Maksudnya apa kaumnya di situ? Di Palestina ada kaum Palestina itu namanya Kan'anin, hum Arab. Mereka ini orang Arab tapi kafir. Lain dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel mukmin, ya keluarganya Nabi Yaqub alaihissalam. Begitu juga yang di Mesir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, makanya Nabi Yusuf dengan perkataan lembut tidak mengatakan kaummu kafirlah. Ini menunjukkan boleh kita tidak harus to the point dalam berdakwah langsung begitu. Tapi bisa sah-sah saja misalnya kita dahulu dengan basa-basi kesana kemari, ujungnya nyindir. Ya, aku tidak senang dengan kaum yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi seperti itu. Ya, tidak langsung kaummu ini kafir, kaummu ini musyrik. Tidak langsung seperti itu. Dengan cara yang halus Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Dan aku mengikuti nenek moyangku Ibrahim, Ishak, Yaqub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, ini dakwah masalah apa? Tauhid. Padahal di penjara. Ya, dia tidak harus sedih terus gitu. Dia tetap berdakwah.
Hadirin sekalian, berapa banyak ustadz atau kiai, tokoh berdakwah di penjara sehingga banyak orang yang taubat. Maka seorang mukmin selalu bermanfaat dimanapun dia berada. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia mengatakan, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Manusia bersyukur hanya apa? Yang zahir saja. Ketika dikasih pangan, papan, sehat, bersyukur. Tapi mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang lain, nikmat din, nikmat iman. Seharusnya dia bersyukur dua-duanya. Banyak orang menyangka nikmat itu hanya apa? Yang zahir saja. Yang zahir. Mal, semuanya sehat, dia bersyukur. Tapi dia lupa dengan syukur nikmat yang kedua, yaitu nikmat apa? Iman. Nikmat dia menjadi muslim, dia punya iman, tidaklah dia bersyukur. Dua-duanya dia harus bersyukur. Ya, maksudnya katanya siapa ini? Nabi Yusuf alaihissalam. Kebanyakan manusia tidak bersyukur dalam masalah ini. Tidaklah dia bersyukur bahwa ini nikmat yang paling besar. Ya, kalau nikmat mal masih rendah, bahkan dikatakan min adnah ni'mah nikmatul mal. Nikmat yang paling rendah itu nikmat apa? Harta. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan lupa. Nikmat ini luar biasa sekali. Nikmat apa? Sihah wal afiyah wal iman wal farah. Berarti ini nikmat lebih besar daripada nikmat mal. Kalau mal, orang kafir dikasih mal. Hadirin sekalian. Dan Allah tidak memuji dunia, harta dan seisinya. Ya, bahkan Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah Islam, nikmat iman. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat oleh Allah dan dilaknat juga seluruh isinya. Illa zikrullah wa man wala wa muta'allimun wa mu'allimun nas khair. Kecuali zikir, orang yang beribadah, orang yang belajar dan orang yang mengajar. Ya, empat ini. Gak ada empat ini kita mal'un. Gak ada empat ini, zikir, ingat Allah, apalagi ibadah, ya, kemudian belajar dan mengajar. Anda setelah ngerti, ajarkan kepada yang lain. Ya, karena ilmu ini penting. Ilmu ini apa? Penting. Orang yang nggak punya ilmu lebih cenderung untuk emosi tinggi, lebih cenderung untuk kepada dunia daripada akhirat. Sedangkan orang yang punya ngerti ilmu agama, ke akhirat itu lebih kuat. Lebih apa? Lebih kuat. Ya, sehingga termotivasi untuk sholat, ya, untuk ibadah yang lainnya. Karena apa? Ilmu dia dapat. Tapi kalau ilmunya lemah, cenderung ke akhiratnya itu lemah. Cenderungnya ke dunia lebih kuat. Nah, ini bahaya. Jadi Nabi Yusuf masih berdakwah, mendakwakan tauhid. Ya. Kemudian diabadikan di sini oleh Allah SWT, ya sahibai sijn, wahai penghuni penjara. Tidak mengatakan anta, ya, wahai yang menghuni penjara. Artinya menghuni penjara tidak hanya dia, Yusuf juga. Dia juga menghuni penjara, begitu. A'arbabun mutafarriquna khairun am billahi wahidil qahar. Tuhan-tuhan yang banyak yang berpecah belah itu, mana yang lebih baik, atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selama ini selain Allah, itu nama-nama, Tuhan-Tuhan, nama-nama itu kalian yang bikin-bikin sendiri. Dan nenek moyang kalian, Tuhan ini, Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya, Tuhan seperti itu. Ini enggak ada sama sekali, belum pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala.
amara alla ta'budu illa iya. Dia memerintahkan agar kalian jangan sampai menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim. Ya. Dan dia memerintahkan kamu itulah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak memahami hal itu, tidak tahu. Ya, kenapa orang berbuat syirik? La ya'lamun. Karena dia tidak apa? Tahu, enggak ada ilmu. Enggak ada ilmu. Nah, kita alhamdulillah diberikan ilmu sedikit, ya. Harus kita pahami, kita amalkan, mudah-mudahan bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita ambil dari pelajaran surah Yusuf ini. Ya. Bani Sa'ad itu di kota mana? Di Mekah. Oh, di Mekah. Iya, di Mekah. Jadi di pegunungan di lembah Mekah, Bani Sa'ad, ya agak jauh dari kota Mekahnya, maksudnya di sekitar Ka'bah. Naik ke gunung. Mereka tinggal di pegunungan sehingga banyak anak-anak kaya Quraisy itu disusukan ke wanita-wanita Bani Sa'ad. Termasuk Rasulullah disusukan oleh Halimah. Nah, Halimah ini dari Bani Sa'ad sehingga dikatakan Halimah As-Sa'diyah. Ya, Imam Syafi'i juga pernah belajar di sana, ya, sehingga dia menjadi orang yang fasih dalam bahasa Arab. Ada Bani Sa'ad, ada Bani Hudail. Ya, mereka ini memang dulunya masih menjaga Arab yang bagus, bahasa yang bagus, hawanya, ya, sehingga tidak kena penyakit-penyakit yang ada di kota seperti itu. Awalnya Halimah tidak mendapatkan bayi-bayi. Mereka sudah mendapatkan bayi-bayi. Ada satu rumah tangga miskin, tidak mampu bayar banyak. Akhirnya sama suaminya, sudah ambil aja, barangkali dia barokah. Tapi dia anak yatim, tidak punya fulus banyak ibunya. Ambil aja sudah. Akhirnya diambil sama Halimah Sa'diyah. Baru diambil sudah kayak enteng begitu. Ontanya yang seharian lemah, kurus, ya sudah nggak kuat, dinaiki oleh bayi ini, langsung onta ini semangat, bahkan bisa mengejar ya onta-onta yang lain dari Bani Sa'ad. Dan banyak sih keberkahan-keberkahan sebagaimana yang diceritakan dalam sirah. Sampai di rumah susu-susu kambing itu mengeluarkan susu. Kambing-kambingnya siapa? Halimah. Sedangkan kampung-kampung yang lainnya kering kerontang. Perempuan-perempuan datang ke rumahnya Halimah. Ya Halimah, ada apa ini? Kok beda dengan kita? Kamu susumu Masya Allah, dan susunya dia juga keluar, kambing-kambingnya juga keluar, kemudian kormanya semuanya barokah. Kata Halimah, aku bawa bayi barokah. Bawa bayi barokah. Muhammad ini barokah. Yatim. Ya, luar biasa. Allah memberikan rezeki karena mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, saya mau tanya. Kenapa? Tidak, tadi disampaikan bahwa iblis itu diusir dari surga. Dan Nabi Adam masuk ke dalam surga, diperintah untuk masuk ke dalam surga. Sehingga antara iblis dan Nabi Adam ada di dua tempat yang berbeda. Satu di surga, satu di... Loh, kok bisa iblis ini bisa masuk ke surga, suruh makan buah holdi? Allah punya kehendak. Kok bisa? Bisa. Allah punya kehendak. Ada riwayat yang mengatakan bahwa iblis mengelabui malaikat penjaga surga. Ada yang mengatakan iblis bentuk ular begitu atau apa. Ada riwayat dari Ibnu Katsir. Riwayat-riwayat ini ada yang mengatakan lemah, ada pokoknya ditaruh seperti itu. Tapi yang jelas itu kehendak Allah. Allah menguji Adam dengan datangnya iblis di surga. Seperti wallahu a'lam. Jadi Adam mengelabui penjaga surga, sehingga bukan Adam, iblis mengelabui penjaga surga sehingga iblis berhasil masuk ke surga. Ini menunjukkan bahwa malaikat lemah. Allah punya kehendak. Ya, memang dibuat cerita seperti itu.
Supaya ada ceritanya. Sudah ada ceritanya. Dan supaya ada pelajaran di situ. Kalau Allah misalnya buat iblis tidak bisa masuk surga, Tidak ada cerita. bisa aja dengan kehendaknya. Tapi belum selesai cerita itu. Allah punya kehendak. Jadi iblis masuk surga bukan menikmati surga, tapi menggoda siapa? Adam. Sunatullah juga. Jadi tidak bisa kekaguan begitu. Oh, tidak bisa karena iblis sudah apa? Keluar. Oh, tidak bisa. Bagaimana kalau bisa? Ya itu kan ide kita. Tapi Allah punya kehendak lain. Iya. Iya, mau tanya. Bedanya iblis sama setan apa? Iblis minal jin. Iblis bagian daripada apa? Iya. Jin. Ya kana minal jin fafasakan an amri rabbi. Ya, jin ada muslim ada apa? Kafir. Ya, dan pemimpin jin yang kafir iblis. Nah, bisa juga dikatakan setan adalah setiap makhluk yang kafir. Setiap makhluk apa? Yang kafir. Namanya apa? Setan. Baik itu jin atau apa? Manusia. Makanya ada syayatin minal jin, ada syayatin minal ins. Ya. Ada yang mengatakan setan nama atau sifat. Seperti itu. Karena setan bisa jadi dari manusia. Yang mengajak kita untuk berbuat kufur, yang kita sholat diajak mau ke mall aja, berarti dia setan. Anak musul ini ajak ke mall gimana? Itu setan, gitu. Lu anak manusia lah setan, tapi bentuknya apa? Manusia. Tidak makan durian. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau setan ada dua macam. Setan dari apa? Manusia yang berakhlak. Setan ya setan. Ya, tapi dari bangsa apa? Jin. Manusia. Ada yang dari bangsa jin yang menggoda kita itu. Nah, pemimpin setan adalah siapa? Iblis. Pemimpin. Artinya di saat terbawa suasana syaitan. Bisa diartikan bahwa syaitan itu iblis maksudnya. Maksudnya iblis. Maksudnya iblis. Ya. Maksudnya iblis dan nama setan ini banyak. Cuma pemimpinnya Allah berbincang saat itu sama iblis, bukan setan-setan yang lainnya. Sama iblis maksudnya. Was syaitan. Seperti itu. Kalau sama Adam ya, kalau sama Adam. Ya. Suasana tenang. Ya, betul. Itu maksudnya iblis. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Isa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soalnya.